Halo teman-teman semua, saya Dr. Gregory Budiman. Saya ingin mengungkapkan keprihatinan saya atas maraknya influencer-influencer kesehatan yang berkedok pengobatan holistik, namun mendiskreditkan kedokteran barat. Jadi begini, saya sendiri tidak pernah menentang pengobatan holistik, functional medicine, pengobatan herbal, dan lain-lain. Bahkan di IDI ada Perhimpunan Dokter Pengobat Tradisional dan Jamu Indonesia. Pada beberapa pasien saya juga melakukan pengobatan dengan obat-obat herbal. Namun sekali lagi, kami sebagai dokter melakukan segala sesuatunya berdasarkan pengalaman yang telah teruji. Jadi misalkan untuk penyakit kanker, kami sudah memiliki standar algoritma pengobatan. Sedangkan obat-obat herbal adalah pengobatan yang bersifat penunjang atau komplementer, bukan sebagai pengganti atau substitusi. Saya sangat menyesalkan karena banyak pakar kesehatan di media sosial itu sesat. Mereka bilang kalau kanker dioperasi, kemudian di kemoterapi, itu pasiennya pasti akan mati. Jadi jangan mau dioperasi, jangan mau di kemoterapi. Mending nggak usah ke dokter katanya, pakai herbal saja. Itu sesat. Jadi walaupun zat herbal tersebut secara uji laboratorium ada zat anti kanker di dalamnya, zat ini harus diuji terlebih dahulu dengan beberapa tahapan uji klinis. Jadi tidak bisa sembarangan menggunakan data uji praklinis atau uji biomedis. Uji praklinis belum bisa diterapkan untuk layanan pengobatan kepada masyarakat. Dalam hal ini masyarakat banyak sekali tertipu oleh hal-hal yang seolah-olah ilmiah. Ada penelitiannya, padahal bukan uji klinis. Jadi banyak hal lain lagi yang ngawur, seperti larangan penggunaan obat statin atau obat kolesterol ya. Mereka mengatakan statin itu konspirasi farmasi, konspirasi dokter dan rumah sakit. Statin bisa menyebabkan kerusakan otak dan saraf. Ini semua tidak benar. Jadi para pengikut functional medicine, mereka mengatakan bahwa yang membuat penyumbatan pembuluh darah, penyakit jantung, dan stroke adalah bukan kolesterol LDL katanya, tapi karena gula. Mereka mengatakan penyebab kerusakan pembuluh darah adalah karbohidrat dan gula, sedangkan kolesterol justru akan memperbaiki pembuluh darah yang rusak. Sehingga kadar kolesterol yang tinggi itu tidak apa-apa, tidak perlu diturunkan, kata mereka. Mereka katakan kolesterol LDL sampai di atas 250 juga nggak apa-apa. Yang penting tidak makan karbohidrat, tidak makan gula katanya. Ini sangat menyesatkan. Jadi kadar kolesterol LDL yang tinggi di dalam darah itu sangat berbahaya karena akan menyebabkan deposit lemak pada dinding pembuluh darah. Dan deposit lemak ini terus-menerus akan menyebabkan penyempitan. Dan kalau deposit tersebut atau plak tersebut terlepas, itu akan berbahaya juga, bisa mengakibatkan penyumbatan pada pembuluh darah di jantung maupun di otak. Ingat, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jadi apapun itu, baik gula maupun kolesterol, harus kita jaga agar berada pada batas nilai normal. Pakar kesehatan sesat ini seringkali berkata bahwa statin itu hanya menurunkan LDL saja, tapi tidak menyelesaikan akar masalah. Wah, hebat banget katanya. Dia bisa menyelesaikan akar masalah. Akar masalahnya yaitu apa? Gula katanya. Ya, jadi gula katanya menyebabkan kerusakan endotel. Ini juga tidak benar. Kerusakan endotel itu disebabkan oleh peradangan ya, dan bukan disebabkan oleh gula, tapi oleh karena stres oksidatif, radikal bebas ya. Gula itu hanya bahan bakar yang dibutuhkan pada proses peradangan. Lalu bagaimana cara bekerja obat statin? Statin itu bekerja dengan cara satu, memperbaiki kerusakan endotel. Yang kedua, meredakan peradangan. Yang ketiga, memodulasi trombogenesis. Yang keempat, menetralisir stres oksidatif atau radikal bebas.
Dan yang kelima, itu menormalkan, tentunya dia akan menormalkan kadar LDL kolesterol di dalam darah. Ya. Jadi tahukah Anda bahwa pada pasien stroke iskemik, dokter saraf itu memberikan statin loh, untuk mencegah terjadinya serangan ulang, walaupun kadar kolesterol pasien tersebut normal. Jadi statin bukan hanya berfungsi untuk menormalkan LDL, tapi juga menjaga kesehatan endotel pembuluh darah agar tidak mengalami penyempitan. Begitu. Ya, masih banyak kesesatan-kesesatan lain yang diajarkan oleh mereka. Seperti misalnya kalau kita kena infeksi virus, entah itu virus flu, virus COVID, ya virus demam berdarah mungkin dan lain-lain, katanya pasien itu harus puasa 1 kali 24 jam, bayangkan. Kemudian pada hari kedua boleh makan, tapi tidak boleh karbo. Ya, hanya boleh telur dan daging. Sama sekali tidak boleh makan karbo. Katanya apa? Katanya virus itu makanannya karbo, jadi kita harus stop karbo kalau kena infeksi virus. Ajaran ini memakan banyak korban, terutama waktu wabah COVID kemarin. Justru saat tubuh kita kemasukan virus, kita butuh energi dari karbohidrat ya secara cepat untuk membentuk antibodi-antibodi humoral yang berfungsi untuk mengepung itu si virus ya sebagai mekanisme pertahanan tubuh yang awal. Kalau justru disuruh puasa, maka tidak ada pertahanan tubuh sehingga virus bebas masuk ke dalam sel-sel tubuh kita dan bereplikasi di situ. Disinilah pentingnya kita memahami keilmuan secara menyeluruh berdasarkan kerangka konsep ilmiah. Jadi sekali lagi hati-hati terhadap pelbagai pengajaran edukasi kesehatan yang sesat. Demikian edukasi dari saya, semoga bisa diterima kita semua dan tolong disebarkan kepada teman-teman yang lain.